Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa, sahabat Usdun yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, luar biasa keberuntungan lagi-lagi dari sahabat Usdun didatangi dua tamu yang sangat istimewa. Ini orang-orang yang punya nama semua nih. Ya, betul. Luar biasa, punya nama semua. Ada namanya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau nggak punya nama, bagaimana manggilnya? Woi. Sudah tidak asing lagi tentunya pemirsa melihat dua tokoh nasional bahkan internasional yang ada di channel Sahabat Usdun kali ini. Yang pertama saya perkenalkan Al-Mukarram wal Mukhtaram Al-Ustadz Kiai Haji Zaki Muhammad. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, berkah Kiai bisa sampai di Alhamdulillah. sini ya. Itu Ustadz Zaki bukan Ustadz. Apa tuh? Kang Soto. Kang Soto. Ambil ya jual Kang Soto. Alhamdulillah. Pemirsa, beliau kalau pasti sering nonton acara siraman kolbu bersama Ustadz Danu, sudah tidak asing lagi dengan beliau. Masih syuting? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang di sini. Sekarang di sini Iya. ya. Siraman apa nih? Siraman hati. Siraman hati. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat terus Kiai. Alhamdulillah. Selanjutnya yang tidak kalah gantengnya Ustadz Fatullah MAG. MAG itu kepanjangannya Musolah Alam Gaib. Musolah Mubalik Alam Gaib. Mubalik Alam Gaib nih. Beliau juga sudah sering sekali tampil di layar kaca. Kalau dibuka bajunya nih pada buset-buset nih, karena sering tampil di silet. Assalamualaikum Kiai. Alhamdulillah bisa hadir ya. Nah pemirsa sahabat Usdun yang dirahmati Allah, sore ini kita akan ngobrol-ngobrol santai. Apa temanya yang enak Kiai? Ini bulan Zulhijjah nih, apa nih? Yang enak, Zulhijjah itu identik dengan haji dan kurban. Haji dan kurban. Tapi kita harus bisa berpikir realitanya bahwasanya kita saat ini sedang dalam kondisi pandemi. Pandemik ya, pandemi global. Artinya kita mau bahas nih, Ustadz, Ustadz, ibadah ketika di pandemi ini solusinya seperti Solusinya apa? seperti apa? Baik pemirsa, sahabat Usdun yang dirahmati Allah, temanya nih tentang kurban dan haji di masa pandemi. Ya, dari Kiai Zaki Muhammad dulu, saya mau tanya nih Kiai ya. Iya. Kebetulan nih tahun ini karena corona lagi, Indonesia tidak mengirimkan jamaah haji untuk tahun ini, walaupun pemerintah Kerajaan Saudi membuka ya dengan kalangan terbatas. Nah, Kiai, sedih sekali tentunya pemirsa yang ada sudah bayar, sudah siap-siap mau berangkat terus gagal. Mungkin Kiai bisa memberikan motivasi kepada sahabat Usdun ataupun pemirsa yang udah berangkat haji, udah siap-siap terus gagal gimana? Oke pemirsa, guys, Gus and Gos, semuanya sahabat Usdun. Simple sebenarnya yang harus kita pahami ya para kiai, bahwasanya yang harus kita pikirkan itu bahwasanya pandemi atau ujian ini merupakan bagian daripada karunia Allah. Ini yang harus kita Ujian malah karunia ya. ujian malah karunia Iya, Allah. iya. Karena di situ Kok bisa gitu? karena ada celah yang memang Allah berikan kepada kita agar manusia berpikir bagaimana dengan pandemi ini bisa mengembalikan manusia kepada jalan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa sahabat Usdun? Bahwasanya bisa saja ada keinginan Iya. hajat yang tidak dikabul lewat doa, Betul. tapi dikabulkan oleh Allah lewat kepahitan hidup atau pandemi. Atau bisa saja ada derajat yang tidak bisa diangkat oleh doa, tapi diangkat dengan ujian Iya, atau pandemi. betul. Allah angkat ya. Artinya apa? Karunia Allah ini sangat luas dibandingkan kemudaratan yang Allah timpakan kepada manusia. Nah untuk haji sebenarnya ini kan masalah yang harus dicari solusinya. Betul. Walaupun kerajaan Arab Saudi sebenarnya udah membuka, Betul. tetapi sekali lagi Ustaz, manusia harus bisa mensikapi takdir Betul. dan tidak boleh menyalahkan takdir. Artinya apa? Situasi dan kondisi yang ada di Indonesia itu berbeda dengan yang ada di Arab Saudi. Betul. Ini yang harus kita cari jalan keluarnya, bukan dicari jalan buntunya. Kalau dicari jalan keluarnya, insya Allah ada. Tapi kalau dicari jalan buntunya, pasti tidak ada jalan keluarnya. Menurut sahabat Ustadz gimana nih? Oh, lu tanya nih. kita tanya. Baik, ya pemirsa sahabat Usdun yang dirahmati Allah, jadi ternyata musibah ini banyak hikmah, rahasia Allah yang mungkin manusia tidak menyadarinya.
Dan yang kedua tadi saya tangkap dari yang disampaikan oleh Kiai Zaki bahwasanya ketika hal ini terjadi kita jangan menyalahkan pemerintah, jangan mencari kambing hitam. Jangan dari kambing hitam. Mendingan kita cari kambing putih ya. Betul. Nah, terkait dengan kambing ini ibadah kurban nih. Sekarang kurban kita tanya korban satunya, Ustadz Fatullah. Ustadz, Ya, ada saya pernah dengar hadis yang menyatakan katanya kalau orang mau berkorban itu selama dia awal bulan Zulhijjah sampai dengan tanggal 10 itu dia nggak boleh potong kuku, potong rambut. Ini gimana nih? Kalau misalnya dia melanggar gimana? Korbannya nggak sah atau gimana, Ustaz? Ya korbannya sah itu ada hadis. Oh, korbannya sah, Korbannya insya Allah sah. tetapi Itu ketika seorang mati Rasul, artinya pas pada waktunya, mungkin 10 hari, 3 hari menjelang kurban ya, maka kita larang. Bukan larang sih artinya, jangan sampai kita memotong kuku yang berpikul. Bulu hidung apa cukup. potong gaji Potong gaji nggak apa-apa. nggak apa-apa juga ya. Artinya di sini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ini atayna Allah wasalli di rabbika wa sesungguhnya Allah memberikan anugerah nikmat yang banyak kepadamu. Wasalli di rabbika wa kalau seperti itu maka tegakkanlah sholat kemudian berkorban. Itu salah satunya. Dan kemudian kurban di sini adalah hanya simbol saja, tapi yang Allah inginkan bukan darah kita, tetapi adalah hak Allah, jiwa dan raga kita, kemudian harta diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu untuk satu sama lain dengan muslim yang lain. Iya. Betul. Di situ Allah membuktikan sampai di mana sih lu berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya artinya sesuatu yang memang ada simbol sini ya. Artinya kita ketika menjelang kurban pada tanggal 10 Zulhijjah maka bukan dilarang, artinya adab saja, adab ya. Ya, terima kasih Ustaz. Kembali ke Kiai Zaki Muhammad. Kurbannya tetap sah. Kurban tetap sah ya. Sah. Kembali kepada Kiai Zaki Muhammad ya, terkait dengan kurban. Bagaimana ini hukumnya kalau orang udah punya mampu uangnya tapi dia nggak mau berkorban? Oke, jadi masalah kurban itu sebenarnya satu Don dan sahabat semuanya. Kurban ini sebenarnya bentuk kepatuhan antara seorang hamba kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kurban, inti daripada pengorbanan bahwasanya menggambarkan bahwa dalam kehidupan manusia sebagai bukti kecintaan dia terhadap Allah dan Rasulnya, salah satu tandanya adalah wa alamatu hubbihi nasruddin. Pasti dia rela berkorban. Untuk siapa? Untuk di agama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mampu untuk berkurban tetapi dia tidak mau melaksanakan kurban, maka bukan lari dari keimanan, tapi tersesat dalam keimanannya. Akan diancam kata Nabi, jangan deketin tempat sholatku ya. Betul, luar biasa. Nah, kurban sendiri itu bermakna yang pertama ya, mengingatkan kepada kita semuanya bahwa hidup ini sebenarnya tidak ada lagi yang harus dilakukan kecuali pembuktian Ya, betul. ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kurban memberikan sebuah solusi bagi kita. Bagaimana Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Artinya apa? Ada kebijaksanaan dari sebuah agama yang diajarkan oleh baginda Rasulullah agar manusia bisa berinteraksi tidak hanya melalui sifat kebaikan, tetapi juga berinteraksi dengan potensi atau pengorbanan yang diberikan kepada seluruh umat manusia. Gitu ya. Ya, luar biasa. Sebenarnya pengen banget kita ngobrol-ngobrol lagi, tetapi karena durasinya ini terbatas ya. Terima kasih sekali Kiai yang sudah hadir di Sahabat Tusdun. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa dapat bertemu kembali. Terima kasih Kiai. Sama-sama Ya, jazakallah khair. Alhamdulillah. Terima kasih. Isi kotak amalnya di mana? Bentar, di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.